Shalom semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar luar biasa hari ini? 1 bulan sudah Tuhan pimpin kita di bulan Januari ini. Dia memimpin kita dari kemenangan lepas kemenangan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan mulai ibadah pada pagi menjelang siang ini. Bapa di dalam surga, dimuliakanlah namamu. Terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas pimpinan-Mu Bapa, dan terima kasih atas anugerah dan kasih-Mu bagi setiap kehidupan kami. Kau telah pimpin kami melewati bulan ini, di bulan terakhir, di minggu terakhir di bulan Januari ini Bapa. Kami percaya kemenangan lepas kemenangan akan kami sambut di bulan depan juga Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami siap memulai ibadah kami. Dan kami akan sapa Engkau dengan puji-pujian kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari satukan hatimu. Satukan hatimu. Menyembah.
Ada amin? Kalau kita dibawa Tuhan dari kemenangan lepas kemenangan, boleh saya dengar tepuk tangan yang lebih ikhlas lagi nggak? Haleluya! Come on. Kuasa yang diberikan memampukan kita menjawab semua tantangan, mengalahkan musuh. Amin. Kita bilang sama-sama, ku diberi kuasa. Come on. Kuasa Raja mulia menaklukkan musuh. Pakai kuasa Raja mulia, Allah ada bersamaku. Sungguh besar, come on. Sungguh besar Kau beri saya
segala raja. Haleluya. Kita lebih dari sekali lagi sekarang tunjuk kanan kiri, bilang kamu lebih dari pemenang. Sekarang deklarasikan, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Sebelum duduk, saya minta 1 menit tepuk tangan untuk umat yang lebih dari pemenang. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Mari siapkan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kita sama-sama satu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa. Selama 1 minggu ini Engkau sudah berkati kami dengan berkat-Mu. Saatnya kami mau memberkati untuk pekerjaan pelayanan-Mu di tempat ini. Kau berkati ya Bapa, Kau lihat tangan-tangan yang sudah memberi. Kau berkati dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami siap memberi dengan penuh sukacita. Amin. Kepada para petugas saya persilahkan, kita akan sambil melihat Lewi News. Shalom GB Lewi Church. Kami menyambut semua jemaat yang hadir dan juga bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Welcome home to GBI Lewi Grand Galaxy Park, Rayon 1H. Mari bertumbuh di gereja ini. Berikut informasi gereja dalam sepekan. Ibadah Raya GBI Lewi tanggal 1 Februari 2026 pukul 8.30 dan 10 pagi akan dilayani oleh Pastor Samuel Billy. Ibadah akan disertai perjamuan kudus dan penyerahan anak. Dan pada awal Februari kita akan mengembalikan persembahan persepuluhan. Mari kita siapkan yang terbaik. Mari bawa anak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah sekolah minggu atau Lewi Kids yang diadakan setiap hari Minggu di ruangan Luxury Hall. Community of Love atau KUL, kesatuan hati, tumbuh bersama dan menangkan jiwa. Di dalam kasih Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu Saudara dan semua anak muda untuk bersama-sama bertumbuh di dalam sel group. Komunitas ini akan dipakai Tuhan untuk membawa dampak bagi lingkungan sekitar. Berikut pelayanan jemaat. Sebagai satu keluarga Allah, kami rindu melayani di setiap musim kehidupan Anda. Temui kami di front desk atau saudara dapat menghubungi sekretariat. Pelayanan baptisan akan diadakan setiap bulannya. Bagi saudara yang ingin mendaftarkan diri, dapat melalui website gbilewi.church. Pelayanan diakonia. Jemaat yang terkasih, gereja membuka pelayanan diakonia bagi jemaat yang membutuhkan bantuan. Silakan menghubungi nomor di bawah ini atau dapat menghubungi pengerja Asher. Kiranya pelayanan ini menjadi wujud kasih dan kepedulian kita bersama. Bidang pelayanan GBI Lewi membuka kesempatan bagi saudara yang rindu melayani di bidang berikut. Demikian info gereja dalam sepekan. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk persembahan saudara. Mari saatnya kita siapkan hati kita masing-masing. Dunia keadaan boleh berubah, tetapi kasih Tuhan atas hidup kita kekal sampai selama-lamanya.
dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari sama-sama naikkan pujian ini Bapak Ibu. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari sama-sama kita bangkit diri Bapak Ibu, katakan sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami Bapak. Anugerah kasih dan rahmat-Mu selalu baru, tidak pernah sekalipun terlambat Engkau ada bagi kami Tuhan. Satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Kau satu-satunya pengharapan bagi kami. Engkau yang mulia, haleluya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatimu. Engkau yang bertindak, memberi
kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Anugerah-Mu besar dan melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena kesetiaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus, hadirlah Engkau Tuhan di ruangan ini. Terlebih Engkau hadir di ruangan hati kami, menguatkan yang lemah, menghiburkan yang susah, memberikan jalan keluar yang sedang ada dalam pergumulan hidup, memberikan pengharapan bagi yang berputus asa, memberikan kesembuhan bagi yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama katakan, amin, amin, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita sekali lagi. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya, shalom. Ya, saya menyambut Bapak Ibu jemaat. Ya, kita ada di gereja GBI Lewi GGP. Kita ada 2 kali ibadah, jam 8.30 dan jam 10. Nah, yang akan menjadi renungan firman Tuhan kita pada siang hari ini memiliki judul Dasar yang Teguh. Nah, yang akan menjadi ayat renungan kita dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kalau Bapak Ibu yang punya Alkitab atau yang ada di handphonenya, mari saya akan bacakan buat kita semua. Matius 7 ayat 24 berkata demikian. Perikopnya 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dari ayat bacaan ini adalah pengajaran, perumpamaan Tuhan Yesus yang dia sampaikan, dia ajarkan kepada orang banyak. Perumpamaan ini, pengajaran ini, Yesus mau berkata bahwa ada 2 jenis orang percaya, ada 2 jenis orang Kristen. Nah, dari kedua jenis orang Kristen ini, mereka memiliki persamaan dan memiliki perbedaan. Nah, persamaan yang pertama, persamaan dari kedua orang Kristen ini adalah dikatakan sama-sama mendengar firman Tuhan. Jadi, sama-sama membaca Alkitab, sama-sama beribadah, sama-sama ikut komsel, sama-sama ikut pendalaman Alkitab. Artinya orang Kristen ini sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Persamaan yang kedua, mereka sama-sama sedang membangun rumah. Di situ ada tanda kutip. Rumah di sini bisa berarti keluarga, rumah tangga, suami istri dan anak-anak. Rumah di sini juga berarti bisnis, usaha atau pekerjaan. Rumah di sini bisa berarti pelayanan. Artinya, kedua jenis orang Kristen ini, kita semua sedang membangun sesuatu dalam hidup kita. Amin. Kita sedang membangun sesuatu ini dalam hidup kita ini. Yang ketiga, persamaan yang ketiga, sama-sama merindukan rumah yang mereka bangun ini. Keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, atau apapun yang sedang kita bangun, kita mau, kita rindu, kita menginginkan bahwa apa yang kita bangun ini kokoh, kuat, diberkati, dan awet. Ya, kita misalnya sedang membuat sebuah usaha, apapun jenis usaha kita, buka toko atau berdagang di pasar, kita merindukan usaha yang kita bangun ini kokoh. Artinya, tidak mudah mengalami bangkrut. Kita mau apa yang kita sedang bangun ini, toko, usaha ini diberkati.
Artinya melalui usaha ini kita mendapatkan penghasilan yang semakin hari semakin baik. Dan juga tahan lama, tidak mudah mengalami krisis, tidak mudah mengalami gulung tikar. Amin ya. Bahkan rumah tangga kita juga mau supaya rumah tangga kita itu awet, diberkati, rumah tangga yang mengalami berkat-berkat berkelimpahan daripada Tuhan. Persamaan yang keempat, nah ini, ternyata kedua jenis orang Kristen ini mengalami tantangan hidup yang sama. Dari yang kita baca tadi dikatakan tiba-tiba ada hujan, ada banjir, ada angin, dan ada badai. Ya, seperti yang kita lihat, atau mungkin juga ada yang mengalami kebanjiran beberapa waktu yang lalu. Kalau sudah banjir itu, kayaknya semuanya itu sepertinya berantakan, sepertinya hancur. Mungkin kita yang buka usaha, buka toko kita mungkin basah oleh banjir, itu membuat kita stres, membuat kita kecewa, membuat kita merasa sangat sakit seperti itu. Nah, artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, siapapun kita di dalam hidup ini, kita tidak dapat menghindari yang namanya ujian, tantangan, pergumulan hidup. Kadang ada kelemahan tubuh datang, mengingat usia kita mungkin sudah di atas 60, mengingat situasi yang kita hadapi, kita juga mengalami krisis-krisis demi krisis yang terjadi. Masalah kurs, masalah yang terjadi di luar sana itu mempengaruhi hidup kita. Artinya, kedua jenis orang Kristen ini, saudara dan saya, sama-sama sedang mengalami ujian, tantangan, dan pergumulan hidup. Ya, itu persamaannya. Perbedaan. Nah, kedua jenis orang Kristen ini ternyata memiliki perbedaan. Dikatakan, seorang yang Kristen mendirikan rumah kehidupannya itu di atas batu. Sedangkan yang lain mendirikan rumah kehidupannya di atas pasir. Orang Kristen yang mendirikan rumahnya di atas batu, ketika ada hujan, ketika ada banjir, ketika ada badai, ketika ada ujian, tantangan, pergumulan hidup, ketika ada krisis, ketika ada sakit, ketika ada kelemahan, ketika ada pertengkaran, rumah yang didirikan oleh orang Kristen ini di atas batu, rumahnya itu tetap kokoh, kuat, dan awet. Tetapi orang Kristen yang lain, ketika ada hujan, badai, banjir, ada kelemahan tubuh, ada sakit penyakit, ada krisis, ada pertengkaran yang terjadi, apa yang dia bangun itu, rumah kehidupan yang dia bangun itu dikatakan rubuh dan hancur. Bahkan dikatakan hebatlah kerusakannya. Ternyata perbedaannya kecil saja Bapak Ibu. Perbedaannya kecil saja antara seorang yang mendirikan di atas batu dan seorang yang mendirikan di atas pasir. Tetapi efeknya, tetapi akibatnya dahsyat dan luar biasa. Yang mendirikan di atas batu, apapun ujian, tantangan, pergumulan hidup, banjir, badai, apapun yang sedang dialami oleh rumah tangganya, oleh bisnisnya, oleh usahanya, itu tetap kokoh dan kuat. Tetapi yang mendirikan di atas pasir, ketika ada angin, banjir, hujan, ada tantangan ujian hidup, apa yang dia bangun itu rubuh dan hancur. Dan Tuhan Yesus mau mengingatkan saudara dan saya, kalau saudara dan saya mau, apa yang kita bangun hari-hari ini, rumah tangga, pekerjaan, bisnis usaha, apa yang kita bangun, itu tetap kokoh dan kuat. Bangunlah rumah kehidupan kita di atas batu. Mengapa? Karena kita tidak dapat memprediksi, karena kita tidak dapat menghindar, karena kita tidak dapat menolak apa yang terjadi di luar sana. Itu justru dapat mempengaruhi kondisi rumah tangga kita. Dapat mempengaruhi bisnis kita. Dapat mempengaruhi pelayanan kita. Dapat mempengaruhi apapun yang sedang kita alami hari-hari ini. Ya, ketika ada masalah krisis ekonomi, ketika ada masalah perang di luar negeri sana, itu mempengaruhi ekonomi kita. Mempengaruhi ekonomi bangsa kita. Ekonomi bangsa kita mengalami penurunan, itu juga mempengaruhi usaha bisnis kita. Ya, banyak
pengusaha-pengusaha, pedagang-pedagang yang hari-hari ini mengeluh bahwa omsetnya itu berkurang. Artinya, kita hidup di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami gejolak, yang sedang mengalami ujian, yang sedang mengalami tantangan, dan itu mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi rumah tangga kita. Bahkan mungkin ada yang mungkin terancam PHK, karena keadaan ekonomi yang buruk di luar sana, terancam dalam pekerjaannya, dia terancam PHK. Ada yang terancam gulung tikar, usahanya mengalami penurunan omset. Nah begitu Bapak Ibu kasih Tuhan, kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gejolak dan penuh dengan tantangan hidup. Nah Tuhan Yesus mengingatkan, di tahun 2026 ini, mari kita membangun apapun yang sedang kita bangun di atas batu, di atas dasar yang teguh. Supaya ketika ada ujian, tantangan, pergumulan, kita tetap kuat sebagai rumah tangga, sebagai keluarga. Kita tetap awet sebagai pengusaha, sebagai bisnismen. Kita tetap diberkati dalam pekerjaan kita. Next, dikatakan demikian. Apa itu batu? Batu itu adalah komitmen. Komitmen dan konsistensi kita mengikut Tuhan. Amin. Itu batu. Orang yang mau kuat dan kokoh harus membangun rumah kehidupannya di atas batu. Yaitu di atas komitmen kita mengikuti, mengiring Tuhan. Amin. Nah sekarang, apa itu komitmen mengiring Tuhan? Di tahun 2026 ini, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada 3 hal komitmen dan konsistensi saudara dan saya sebagai jemaat Tuhan yang di sepanjang tahun ini kita harus komit, kita harus konsisten mengikuti dan melakukan ini. Yang pertama adalah beribadah. Amin. Beribadah seperti ini, jangan sampai kita kendur, jangan sampai kita kehilangan momen-momen beribadah seperti ini. Next dikatakan, Ibrani 10 ayat 25 berkata demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ada orang yang berkata, kita sedang ada di ujung daripada akhir zaman. Kalau ini ujung akhir zaman, kita ada di ujungnya, seperti itu. Maka dikatakan, menjelang hari Tuhan yang mendekat, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti ini, di hari Minggu, di gereja, ataupun di kul, ataupun di komsel, ibadah di rumah tangga yang kita lakukan, itu memiliki 2 makna, memiliki 2 manfaat. Yang pertama dikatakan bahwa kita sebagai orang percaya sama-sama sedang beribadah di tempat ini, kita dapat bertemu dengan pribadi-pribadi yang lain, tapi yang memiliki persamaan iman dengan kita. Ya, ketika kita di dalam hidup kekristenan kita, saudara dan saya harus perlu menyadari bahwa kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, tidak dapat hidup sendirian sebagai orang beriman. Kita harus ada di dalam sebuah persekutuan orang-orang percaya, sebagai persekutuan orang-orang Kristen. Karena apa dikatakan? Di dalam persekutuan itulah kita dapat saling menasihati, saling menguatkan, saling mendoakan, saling mendukung, saling kita curhat satu sama yang lain, pergumulan kita, masalah kita, kita berbagi kepada teman-teman seiman kita. Dan ketika kita berbagi, kita sama-sama mendoakan, kita sama-sama support, kita sama-sama memberikan usaha jalan keluar. Seperti kita di tempat ini. Mungkin kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini mungkin belum begitu banyak. Tapi kami sudah komit di tengah-tengah keterbatasan kita apapun, kita bersedia membuka pintu kita, membuka pintu gereja kita. Kalau ada Bapak Ibu yang mungkin perlu dukungan doa, ada pendoa-pendoa di tempat ini. Perlu konseling, ada tim-tim konseling kita yang akan membantu Bapak Ibu. Masalah apapun yang saudara dan saya, Bapak Ibu jemaat hadapi. Nah itulah, di tengah-tengah ibadah, di tengah-tengah perkumpulan seperti ini, kita sebagai sesama orang Kristen dapat saling menguatkan, dapat saling menghibur. Amin. Bahkan dikatakan yang kedua, ketika kita beribadah di tempat ini, kita mengikuti pujian penyembahan, Bapak Ibu di tempat duduk, angkat tanganmu,
kita menaikkan pujian penyembahan, ketika kita memuji menyembah Tuhan, pujian penyembahan ini adalah sebuah deklarasi iman kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita beribadah di tempat ini, kita menguatkan iman kita. Kita menguatkan persekutuan kita dengan Tuhan. Karena apa? Saudara dan saya tidak dapat menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan. Ketika saudara hadir, setia beribadah, baca firman, Bapak Ibu dikuatkan oleh setiap khotbah-khotbah, oleh setiap pembacaan firman Tuhan yang diberikan dari atas mimbar ini. Karena apa? Next dikatakan, Roma 10 ayat 17 berkata demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu rindu supaya imanmu, kepercayaanmu, keyakinanmu itu kuat, semakin kuat menjalani kehidupan ini, saudara dan saya harus setia beribadah. Karena apa? Mengapa? Mengapa kita hari-hari ini harus menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan? Ketika Bapak Ibu menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan, mengapa? Karena apa? Karena keadaan yang terjadi di sekitar kita ini, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Berita-berita yang kita dengar, peristiwa-peristiwa yang terjadi, apapun yang terjadi yang ada di sekitar kita itu, berita-berita itu adalah berita-berita yang membuat khawatir, membuat takut, membuat sedih. Ya, kalau kita lihat berita-berita Iran lagi chaos, kita khawatir apakah ini akan menjadi perang dunia ketiga. Ketika kita melihat banjir di Jakarta beberapa minggu yang lalu, bagaimana ini? Apakah rumah saya juga akan mengalami kebanjiran? Kita melihat peristiwa ekonomi yang terjadi di sekitar kita. Bangsa kita mengalami tekanan ekonomi yang begitu kuat. Utang negara kita makin bertumpuk-tumpuk. Itu mempengaruhi psikis kita, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi hati kita. Jadi ketika kita terlalu condong memperhatikan berita-berita yang ada di sekitar kita, berita-berita yang ada di dunia ini, itu akan membuat kita sedih, membuat kita kecewa, membuat kita menjadi pribadi yang lemah. Makanya ketika kita setia beribadah, datang beribadah ke tempat ini, apapun ujian, tantangan, pergumulan yang Bapak Ibu alami di luar sana, di dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam rumah tanggamu, di tempat ini, ketika memuji menyembah Tuhan, menaikkan doa-doamu di hadapan Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan dikatakan, itu akan menguatkan iman percaya kita. Amin, Bapak yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini, di tengah dunia ini, saudara dan saya harus semakin kuat keyakinan kita kepada Tuhan. Kalau tidak memiliki kekuatan iman, kita akan terhanyut, kita akan terintimidasi, kita akan mengalami kekecewaan oleh apa yang terjadi di dunia ini. Tapi kita diingatkan, supaya saudara dan saya memiliki dasar yang teguh, tetaplah setia beribadah. Ibadah di tempat ini, ibadah di kul. Kul, Bapak Ibu tahu, kul itu adalah di mana kita sesama orang percaya, kita sama-sama berdoa, sama-sama memuji Tuhan, sama-sama belajar firman Tuhan, dan di kul ini juga kita sama-sama saling menguatkan. Ya, kalau di tempat ini kita tidak tahu pergumulan Bapak Ibu. Kita tidak tahu apa yang menjadi ujian tantanganmu. Kita tidak tahu apa menjadi kerinduanmu. Tapi ketika kita di kul, kita ikut komsel bersama-sama, kita dapat sharing, kita dapat berbagi. Di dalam sharing dan berbagi itulah segala beban hati kita mungkin lepas. Dan kita bersama-sama berdoa menaikkan kepada Tuhan. Dan kita percaya ketika kita berdoa menaikkan harapan-harapan kita kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, komitmen yang pertama yang harus kita setia lakukan di tahun 2026 ini, setia beribadah. Amin. Yang kedua, komitmen yang kedua adalah mengandalkan Tuhan. Mengapa kita harus mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini, Bapak Ibu dikasihi Tuhan? Karena apa? Kita sedang ada di dalam proses kita masing-masing. Kita sedang ada di dalam masa-masa menantikan jawaban-jawaban doa kita di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sudah berdoa bertahun-tahun tentang sesuatu hal.
Tapi sampai sekarang jawaban doa itu belum terlihat sama sekali. Saudara dan saya masih menantikan itu. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena apa? Terkadang terjadi hal-hal dalam hidup kita itu tidak seperti yang kita inginkan. Ya, kita berharap akan baik adanya. Kita berharap bisnis kita ini akan mulus, akan cuan, akan menjadi berlipat kali ganda. Tapi tiba-tiba ada aja kejadian-kejadian yang terjadi. Ada orang datang, minjam uang, menipu kita, modal kita habis, kita menjadi bingung. Kadang di dalam hidup kita ini, ada aja datang sakit penyakit yang tidak dapat kita hindari. Ketika datang sakit penyakit dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, siapapun, itu membuat kita khawatir, membuat kita sedih. Itulah kita kenapa harus mengandalkan Tuhan. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Yang ketiga adalah karena kita manusia terbatas adanya, Bapak yang kasih Tuhan. Kepintaran kita, kekuatan kita, kekayaan kita, harta kita itu terbatas adanya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan bahas. Yang pertama dikatakan demikian. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Dalam relasi hubungan kita dengan Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, ada satu hal. Ada satu hal yang harus kita mengerti dan belajar menerima. Meskipun terasa tidak mudah, Bapak Ibu. Ingat, ada satu hal yang kita harus mengerti dan belajar menerima meskipun tidak mudah. Apa itu? Bahwa ada saatnya, ada waktunya di mana kita berada dalam situasi menantikan Tuhan. Menunggu jawaban-jawaban doa kita di hadapan Tuhan. Ya, mungkin ada yang berdoa 5 tahun, ada yang berdoa mungkin 10 tahun tentang sesuatu hal, berdoa tentang suamimu, berdoa tentang orang tuamu, supaya suamiku ini hatinya semakin dilembutkan Tuhan mungkin, berdoa supaya istrimu ini menjadi istri yang semakin sabar seperti itu, berdoa supaya usaha bisnis yang kita sedang kelola hari-hari ini mengalami keuntungan, mengalami peningkatan, mengalami omset yang semakin hari semakin naik. Itu doa-doa harapan kita. Tapi sampai detik ini mungkin semua yang kita harapkan, semua yang kita doakan itu kok belum kelihatan ya Tuhan. Saudara terpaksa menunggu. Mengapa? Mengapa menunggu, menantikan Tuhan itu saya katakan tidak mudah? Mengapa saya katakan tidak mudah? Karena begini, karena kita manusia cenderung maunya cepat-cepat, ya enggak Bapak Ibu? Ya, kita maunya cepat-cepat. Kalau hari ini kita berdoa, misalnya nih, berdoa tentang jodoh misalnya. Ini udah mau kepala 4 nih Pak Pendeta. Tapi sepertinya belum kelihatan itu jodohku dari Tuhan Pak Pendeta. Saudara masih menunggu, ya kan? Yang menunggu jodoh gitu kan. Kita masih menunggu. Dan kita kadang berdoa, kalau bisa saya dulu kriterianya mungkin tinggi ya. Harus putih, tinggi, atletis, six pack. Kerja mungkin di BUMN. Gaji kepala 4, 2 digit. Itu ekspektasi kita ketika kita mungkin masih umur 20, 25. Tapi ketika udah mendekati 40, itu kriterianya makin berturun seperti itu. Siapa aja yang Tuhan. Yang penting anak Tuhan gitu kan. Jangan sampai ekspektasi kita turun. Artinya apa? Itu mengingatkan kita bahwa terkadang kita ada dalam situasi yang, aduh Tuhan, kok sampai sekarang aku masih menunggu. Kok sampai sekarang sepertinya itu doa-doa itu masih jauh gitu loh. Kita dipaksa oleh keadaan menantikan Tuhan. Ya, makanya saya katakan tidak mudah. Ya, saya punya ponakan nih, gadis, udah hampir 43. Saya sebagai bapak udahnya ya, sebagai orang bapak udahnya bergumul sama boru saya ini. Kadang-kadang boru, bapak udah cari jodoh buat kamu ya, kadang-kadang seperti itu loh. Bayangkan di tengah-tengah umurnya itu muncul seperti ini. Yang penting duda deh.
Bayangkan, yang penting supaya ponakan saya ini menikah. Artinya apa? Kadang-kadang kita di tengah-tengah ketidaksabaran menunggu itu tadi, yang penting menikah. Nggak apa-apa duda, punya anak satu. Kadang-kadang gitu loh. Ya. Karena ini udah hampir 45, kita menunggu. Terkadang ketika ada dalam masalah, problem apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, kita maunya masalah itu cepat selesai. Ya enggak, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tapi terkadang yang terjadi, masalah itu bertahun-tahun masih ada dalam tengah-tengah rumah tangga kita. Ini kok masalah kok belum beres-beres ya. Udah 10 tahun saya udah bergunakan berbagai cara, minta tolong si Anu, minta tolong teman yang cakap, yang pandai, tetapi kok masalah ini kok belum selesai-selesai. Kita dipaksa Tuhan menunggu. Tetapi dalam kenyataan kita Bapak Ibu, hal-hal itu jauh dari yang kita harapkan. Bapak Ibu, kadang sesuatu terjadi dan berakhir tidak seperti yang kita mau atau kita rencanakan. Ya enggak. Bahkan terkadang terasa lambat. Ya, lambat banget ini Tuhan. Padahal kita maunya cepat gitu loh. Tapi kita dipaksa Tuhan lambat bergerak. Dan bergerak ke arah yang berbeda gitu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita maunya menuju ke sana gitu loh. Tapi situasi memaksa kita bergerak lambat. Dan udah lambat, arahnya juga berbeda. Sepertinya jauh ini Tuhan. Itu pergumulan-pergumulan kita. Tapi saya mau katakan, Bapak Ibu udah kasih Tuhan. Di masa-masa penantian ini, ketika segala sesuatu tidak seperti yang kita harapkan, segala sesuatu tidak seperti yang kita mau, kita diingatkan oleh satu firman Tuhan ini. Yeremia 17 ayat 5 dan 7 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari, lihat baik ayat ini. Saya mau terangkan begini. Dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Bukan dikutuk Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Bukan dikutuk Tuhan. Tuhan tidak pernah mengutuk siapapun. Tetapi maksudnya dalam ayat ini adalah bahwa rugilah, gagallah, kecewalah, menyesallah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Kesaksian tadi tentang ponakan saya itu udah umur 45 tahun. Beberapa tahun yang lalu dia itu kerja di Kalimantan. Ya kita sebagai keluarga, sebenarnya saya sih melarang dia, jangan jauh-jauh deh, ngapain ke Kalimantan kerja? Dia udah enak kerja di Jakarta, kerja di Bandung gitu loh. Ngapain kamu ke Kalimantan, aku bilang seperti itu. Ya kan sebagai orang tuanya ini udah gak ada lagi, udah yatim piatu. Tapi ya adik-adiknya, kakak-kakaknya, udah, bapak udah, siapa tahu nanti di Kalimantan ketemu jodoh. Tapi saya berat juga, ya udah pergilah kau, aku bilang seperti itu, pergi dia. Dan memang di sana dia ketemu teman, sesama karyawan gitu loh, ketemu sama seorang laki-laki. Udah dengar kabar, berteman nih. Cepat banget dia dapat pacar, aku pikir dalam hati ya kan. Baru pergi beberapa bulan udah dapat teman gitu loh. Teman spesial katanya seperti itu kan. Teman gitu loh, udah bergaul nih. Tapi tiba-tiba 2 tahun yang lalu, dia sebenarnya, saya sebenarnya nggak setuju ya. Ternyata, sorry nih ya, sorry, ternyata laki-laki ini duda, punya anak, udah besar-besar, dan anaknya pada saat itu mau menikah. Saya dengar berita itu juga, gimana ya gitu ya kan, nggak terima juga gitu loh. Ya mungkin karena kita berdoa ya, Tuhan tolong boru saya ini, supaya dicelikkan mata rohani dan mata hatinya gitu loh. Nah boru saya ini pergi ke Manado. Dan dia orang Manado ya, laki-laki ini orang Manado. Dia pergi ke Manado, dia mau menyelidiki temannya ini. Ternyata ketika diselidiki, sorry ini bukan mau tentang suku ya, tapi memang kenyataannya demikian. Dia pergi ke Manado dan dia ketemu dengan orang-orang yang mengenal siapa ini pria. Ternyata
pria ini sore suka berpacaran. Berpacaran, udah punya pacar, punya anak dari pacarnya, sedang berpacaran lagi. Kita berkata, untunglah baru saya ini pergi melihat situasinya secara langsung. Artinya gini loh, kadang-kadang kita mengalami dalam tanda kutip terkutuk. Kita mengalami penyesalan, kita mengalami kekecewaan, kita mengalami kesedihan di dalam hidup kita itu karena apa? Karena keputusan dan pilihan kita sendiri sebenarnya. Bukan karena Tuhan. Coba misalnya kalau baru saya ini, udahlah Bapak udah misalnya kan, udahlah saya sama dia aja, saya udah umur sekian-sekian. Coba kalau dia ngotot gitu kan, betapa besarnya penyesalan dia. Tapi puji Tuhan, dia dilindungi Tuhan, dikasih hikmat, pergi sana. Tengok tuh pria, bagaimana dia sebenarnya. Situlah dibukakan Tuhan. Setelah dia tahu itu, siapa itu cowok, dia batalkan, dia putuskan hubungan. Artinya begini Bapak Ibu kasih Tuhan. Tuhan itu seringkali memberikan sebuah fakta di tengah-tengah hidup kita, supaya kita itu berpikir untuk mengambil sebuah keputusan. Tuhan memberikan fakta. Seperti yang dialami boru saya ini. Puji Tuhan, dia dengar nasihat kita. Dia dengar nasihat daripada Tuhan. Dia batalkan itu. Artinya begini loh. Jangan Bapak Ibu di tengah-tengah apapun ujian, tantangan, pergumulanmu. Engkau sedang mengalami hal-hal yang, aduh Pak Tony ini udah sore, udah mau malam nih. Jangan mengambil keputusan yang akan kita sesali sepanjang hidup kita. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi dikatakan demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya katakan kepada guru saya, kamu guru sekolah minggu, dia guru sekolah minggu. Kamu suka beribadah, rajin beribadah, percayalah ada yang terbaik buat kamu dari Tuhan. Tetap kita katakan demikian, walaupun umurnya udah sekian gitu loh. Karena dikatakan demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya begini, ketika kita, saudara dan saya, tekun menantikan Tuhan, memohon campur tangan Tuhan, dan mengambil keputusan sesuai kehendak Tuhan, maka saudara dan saya akan diberkati. Diberkati dalam pengertian, saudara dan saya akan dikuatkan, akan dihibur, akan dituntun, merasa cukuplah, merasa tenanglah, merasa amanlah. Saya katakan kepada boru saya, mungkin sampai saat ini jodohmu belum datang-datang dari Tuhan. Tapi ketika engkau mengandalkan Tuhan, di tengah-tengah masa-masa lajangmu ini, engkau mengalami damai sejahtera. Engkau mengalami kekuatan daripada Tuhan. Engkau mengalami hiburan dari Tuhan. Meskipun jodohmu belum datang. Jadi saya mau katakan, Bapak Ibu kasih Tuhan, apapun ujian, tantangan, pergumulan, engkau sudah menanti mungkin berpuluh-puluh tahun, kok belum ada jawabannya ya Tuhan. Saya mau katakan jangan mengambil keputusan hanya berdasarkan emosi. Berdasarkan kekecewaan, berdasarkan amarah, berdasarkan emosi. Jangan mengambil keputusan berdasarkan emosi karena terkadang keputusan-keputusan yang kita ambil berdasarkan emosi itu hasilnya mengecewakan. Tapi ketika kita merasa cukup di hadapan Tuhan, merasa damai di hadapan Tuhan, Tuhan berikan damai supaya aku mengambil keputusan yang tepat. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan-keputusanmu, hasilnya adalah kebaikan. Meskipun belum ada jawaban itu, meskipun masih jauh jawaban itu, tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, engkau akan mengalami kekuatan demi kekuatan dari Tuhan. Amin. Saya umpamakan adalah dulu boru saya ini. Percayalah boru. Fokuslah pada Tuhan, fokus kepada karirmu, fokus pada pekerjaanmu. Tidak ada istilah terlambat bagi Tuhan. Tidak ada istilah terlambat. Engkau akan mendapatkan jodoh yang terbaik daripada Tuhan. Demikian juga bagi Bapak Ibu. Akan ada yang terbaik jawaban doa Tuhan berikan bagi hidup saudara dan saya. Amin. Andalkan Tuhan. Nah,
Ini ada Yohanes pasal 5 berkata demikian. Yohanes pasal 5 berkata demikian. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda berkata demikian. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan, ini orang-orang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Bayangkan, 38 tahun mengalami sakit penyakit dan menantikan kesembuhan di tepi kolam Bethesda. 38 tahun menantikan. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia mengalami kesembuhan. Percayalah Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Seperti orang sakit di tepi kolam Bethesda ini, saya percaya Tuhan akan menjumpai saudara dan saya dan akan memberikan jalan keluar, kesembuhan, pemulihan, jawaban doa dari Tuhan. Artinya apa? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, poin yang kedua, andalkan Tuhan. Itu batu yang kuat dan kokoh sebagai dasar hidup kita. Yang terakhir, dikatakan demikian. Unity, kesepakatan. Suami istri, anak-anak, keluarga, bahkan tim pelayanan, dimanapun kita, hari-hari ini, sepanjang tahun 2026 ini, kita harus semakin unity, kita harus semakin bersatu, kita harus semakin sepakat, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mengapa? Pengkhotbah 4 ayat 12 berkata demikian. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Lebih lagi, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Artinya begini, kalau saudara sendiri aja, ketika ada masalah, ujian, saudara akan mudah dikalahkan. Tapi kalau saudara berdua, akan dapat bertahan. Tapi dan kalau saudara bertiga, saudara tidak akan mudah mengalami kehancuran. Mengapa kita harus diberkati Tuhan? Mengapa kita harus bersatu? Next dikatakan demikian. Mengapa unity? Kita harus unity pertama-tama karena ketika kita sepakat, ketika kita unity, ketika kita bersatu, rencana apapun yang kita rencanakan akan dapat terlaksana. Kejadian 11 ayat 6 berkata demikian. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ketika satu bahasa, satu bangsa dikatakan, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Saya dengan Pastor Sam ini, kalau kita tidak sepakat tentang apapun ibadah di tempat ini, tentang penyusunan jadwal, tentang siapa yang melayani, tentang jam-jam ibadah, tentang apapun. Kalau kita tidak sepakat, ini pelayanan akan bubar sebelum waktunya. Di dalam pelayanan, kita mesti sepakat. Sebagai pemimpin, saya harus setuju dengan apa yang diputuskan oleh pemimpin. Sepakat. Demikian juga di dalam rumah tanggamu. Suami istri harus sepakat. Dan anak-anak juga harus sepakat. Saya punya kenalan. Suami istri. Istrinya begitu dominan. Istrinya memiliki penghasilan yang lebih besar daripada suaminya. Nah ini, ternyata ada juga istri yang penghasilan lebih besar dari suaminya, tapi dia menindas suaminya. Bayangkan, kalau saya dengar cerita,
istrinya ini, karena begitu dominannya, dia menyimpan beras, menyimpan ikan, menyimpan bahan-bahan sembako. Dia simpan sendiri. Suaminya, dia cari makan sendiri. Padahal tinggal satu rumah. Mereka di dalam hidupnya ketika tidak mengalami kesepakatan. Ada pertengkaran sampai sekarang. Aduh, saya sedih kalau mendengar cerita ini. Anak-anaknya hancur berantakan. Artinya begini loh, kalau suami istri dalam rumah tangga aja tidak sepakat, apapun yang dikerjakan oleh rumah itu, anak-anak itu akan hancur berantakan. Tidak ada yang berhasil, tidak ada yang sukses. Makanya, supaya apapun yang kita rencanakan itu dapat terlaksana, suami istri, pemimpin harus sepakat, harus unity. Itu. Mengapa harus unity? Mengapa harus kita bersatu? Yang kedua, karena unity, kesatuan itu mampu menggerakkan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Matius 18 ayat 20 berkata demikian. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Firman ini mengingatkan saudara dan saya, ketika suami istri dan anak-anak berkumpul, bersatu bersama, berdoa bersama, beribadah bersama, dikatakan aku hadir. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya dan istri dan anak-anak, sejak anak saya umur TK, kita sudah sepakat akan berdoa bersama. Bayangkan, anak saya waktu itu masih umur-umur 4 tahun, 5 tahun. Anak saya yang kedua, anak saya yang pertama kelas 1 SD. Sampai sekarang, anak saya udah kelas 1 SMA dan kelas 2 SMP. Kita sudah sepakat untuk setiap jam 9 malam sebelum tidur kita berdoa bersama. Bayangkan saja bagaimana sih doa anak umur 5 tahun, 6 tahun. Dia berdoa, anak yang paling bontot, anak yang pertama berdoa, istri saya berdoa, saya berdoa. Tutup dalam doa, saya berkati istri dan anak-anak saya, baru kita tidur istirahat. Itu kita lakukan sejak anak saya umur 5 tahun sampai sekarang. Lihat betapa ada kuasanya di dalam doa-doa seperti itu. Saya sebagai rumah tangga, suami istri, dalam rumah tangga tidak semua mulus-mulus. Ada masalah tentu, ya. Miskomunikasi tentu ada. Tapi ketika kita ada miskomunikasi, ketika kita ada masalah, di tengah-tengah masalah itu kita mudah saling mengampuni dan saling memaafkan. Ketika suami istri, anak-anak sepakat, Tuhan hadir di sana. Dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kita adalah kehadiran yang memberkati, kehadiran yang menyelamatkan, kehadiran yang memulihkan, kehadiran yang memberikan jalan keluar. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, di tahun 2026 ini, yang pertama, komitmen untuk beribadah seperti ini. Yang kedua, mari kita mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan kita mengandalkan kepintaran kita, jangan kita mengandalkan orang-orang luar, orang-orang kuat. Orang-orang kuat, pejabat-pejabat itu sebentar lagi pensiun. Mereka tidak akan punya power, tidak punya kuasa lagi. Mereka tidak dapat kita andalkan. Andalkan Tuhan. Dia tidak terbatas, Bapak Ibu. Yang ketiga, mari suami istri, saya lihat banyak suami istri di tempat ini. Mari suami istri sepakat satu sama yang lain. Unity, sehati, sepikir. Ketika rumah tangga kita sepakat, Tuhan hadir di tengah-tengah rumah tangga kita. Dan kehadiran Tuhan adalah kehadiran yang memberkati hidup kita. Mari kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya lihat ada suami istri di tempat ini. Mari gandeng tangan suami istri yang ada. Jangan suami istri orang lain ya. Istri kita, suami kita. Kalau ada anak-anak dan orang tua, gandeng tangan. Kalau yang datang single, bayangkan kalau suami masih hidup atau istri masih hidup. Bayangkan lagi berpegangan tangan dengan istri atau suami kita yang mungkin ada di luar sana. Mari kita berdoa. Sekarang hanya ada Bapak Ibu dengan Tuhan.
Suami istri, orang tua dan anak-anak berdoa. Sepakat minta sesuatu dari Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita sebentar. Tuhan hadir di sini. Kehadiran Tuhan adalah kehadiran yang memberkati, kehadiran yang berbuat dan kehadiran yang bertindak. Dia mau memberkati hidupmu, Dia mau memulihkan rumah tanggamu, Dia mau menyembuhkan penyakitmu, Dia mau memberkati apapun yang engkau kerjakan. Sekarang suami istri sepakat saling berpegangan tangan, orang tua dan anak-anak, suami istri berpegangan tangan, berdoa sama Tuhan. Oh rabasyakara rabataka rabasyakara. Yuk kita saat teduh sebentar, saat teduh. Tenangkan hati kita, saat teduh sebentar. Minta sesuatu dari Tuhan, Sepakat, suami dan istri sepakat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah keluarga-keluargamu ya Tuhan. Suami, istri, dan anak-anak yang boleh ada. Hamba berdoa, biar hari-hari ini kami menjadi keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Keluarga yang mengandalkan Tuhan. Keluarga yang mau unity, yang mau sepakat. Kami mau mengampuni Tuhan. Apapun perbedaan-perbedaan pendapat yang mungkin terjadi, kami mau lupakan itu semua. Kami mau memandang Tuhan, kami mau sepakat ya Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga ya Bapa. Berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah ku serahkan seluruh hidupku. Mari angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Arahkan hatimu kepada Tuhan, jadikan kami ya Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Arahkan hatimu, kita berikan tepuk tangan, angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Jadikan aku Tuhan, Kau hadir Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Oh Yesus, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu ya Tuhan, datang menyembah. Kami membawa minyak narwastu kami, kayu aras kami, mempersembahkan korban Tuhan, biar Engkau disenangkan pujian kami. Padamu, agar semua suku
datang menyembah. Sekali lagi, hamba-Mu, mari angkat tangan tinggi, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Jadikan kami, jadikan aku, lawan kami ya Tuhan, urapi kami ya Tuhan, urapi padamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kau hadir di tempat ini ya Tuhan. Oh Yesus, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar gereja ini Tuhan, semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Sebelum pulang saya akan saksikan satu video pelayanan kita minggu ini. Ada 2 orang dibaptis, boleh ditampilkan? Ya. Dan musiknya. Musiknya mana? Ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. 2 jiwa diselamatkan. Ya, Pak Daniel dan Ibu Engkong ya. Wow. So good Tuhan, terima kasih Tuhan. Wow, dahsyat Tuhan Yesus, dahsyat. Wow. Bagi Bapak Ibu yang mau dibaptis, kita setiap bulan akan mengadakan terus baptisan air. Bagi Bapak Ibu yang rindu dibaptis, belum dibaptis, atau mungkin ada saudara, keluarga yang belum percaya Tuhan Yesus, kami gereja akan membuka baptisan setiap bulannya. Ya, doa saya biarlah banyak jiwa mengenal Tuhan Yesus, bertobat, mengasihi Tuhan, dan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Yang percaya kita kasih tepuk tangan yang meriah. Mari kita angkat tangan tinggi, terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dan yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan permai dan bakal kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi